Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam satu roh. Kita bersyukur untuk waktu yang ada ini, waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita terus bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan terus menguatkan kita. Sebelumnya saya ajak kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang ada ini, untuk kami terus bersama-sama untuk mendengarkan Engkau berbicara. Biarlah Engkau mengurapi setiap pendengaran kami seperti seorang murid yang tajam untuk mendengarkan Engkau berbicara. Engkau mengurapi hamba-Mu sebagai alat yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan yang daripada Engkau itu menjadi bagian kami, dan segala hormat, segala pujian, segala pengagungan itu hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun yang menjadi tema perenungan kita saat ini adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Sekali lagi. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang tidak bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus ketika dia tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika dia tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia tidak memiliki hubungan yang terikat dengan Tuhan. Ya. Sebab itu, hubungan yang intim dengan Tuhan bisa terbangun apabila poin yang pertama, memiliki hubungan yang intensif atau hubungan yang terus-menerus atau hubungan yang setiap saat dengan Tuhan. Hubungan yang intensif ini adalah hubungan yang terus terbangun, yang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Kapan saja, di mana saja, kita terus memiliki komunikasi dengan Tuhan. Tidak dibatasi dengan hari-hari tertentu. Tidak dibatasi dengan satu hari untuk kita bertemu dengan Tuhan, tetapi sepanjang waktu, ya, kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan juga hubungan yang intensif di sini adalah bukan hubungan yang putus sambung, ya, atau hubungan yang on off. Pada waktu kita perlu Tuhan, pada waktu kita butuh Tuhan, maka kita membangun hubungan dengan Dia. Tapi setelah masalah kita sudah teratasi, ya kita tidak membangun lagi hubungan dengan Dia. Hanya seperti halnya kita membutuhkan air panas. Pada waktu kita butuh air panas, kita nyalakan, kita on-kan. Pada waktu kita sudah nggak membutuhkan air panas itu, kita matikan, ya, kita off-kan lagi. Ya, artinya hubungan kita dengan Tuhan itu selalu adalah hubungan yang intensif, ya, hubungan yang on terus dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu teladan dalam kehidupan satu pribadi yaitu Daniel adalah dia memiliki hubungan yang intim, yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang intim. Alkitab mencatat bahwa Daniel dia memiliki konsisten 3 kali dalam sehari dia berlutut, dia berdoa, dia menyembah Bapa di surga. Ya. Dan itu dia lakukan setiap hari. Karena itu tidak heran bagaimana kehidupan daripada Daniel, dia banyak mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dia mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitupun dalam kehidupan kita, bukan hanya 3 kali dalam sehari, tapi kita memiliki hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang intensif dengan Tuhan. Ya. Dan poin yang berikutnya, bagaimana, ya, keintiman dengan Tuhan itu bisa terbangun. Poin yang berikutnya adalah kita memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kita memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Ya, di sini adalah bagaimana menunjukkan, ya, kita memiliki gairah, ya, kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37b. Di situ dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini menunjukkan bagaimana rasa
haus kita, bagaimana gairah kita kepada Tuhan. Ya, ditunjukkan dalam kehidupan kita. Ya, contohnya mungkin dalam hal kita berdoa. Ya, dikatakan berdoa itu adalah nafas hidup. Ya, nafas hidup orang percaya. Ya, kalau tidak berdoa, ya sama halnya dengan kita tidak bernafas atau kita mengalami kematian secara rohani. Ya, jadi kita terus memiliki rasa lapar dan haus, ya ditunjukkan dalam hal kita berdoa. Ya, dan mungkin juga dalam hal kita membaca Alkitab. Ya, dalam hal kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bagaimana kita menyelesaikan membacanya. Ya puji Tuhan, saya bersyukur di dalam hal membaca Alkitab, saya sudah bisa menyelesaikan membaca Alkitab sebanyak 30 kali. Dan itu saya lakukan sebelum saya masuk sekolah Alkitab, sebelum saya masuk di LBTC, saya sudah menyelesaikan beberapa kali untuk membaca Alkitab. Dan setelah saya masuk sekolah Alkitab di LBTC, saya terus bertambah gairah lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, dan sampai dengan saat ini saya mengikuti grup baca Alkitab, ya, grup WA baca Alkitab ABA. Ya, ABA itu adalah Ayo Baca Alkitab. Ya, jadi saya tergabung di dalamnya untuk membaca Alkitab. Ada yang 3 pasal, ada yang 5 pasal, ya, dan saya hitung sudah menyelesaikan sebanyak 30 kali. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti lebih banyak daripada saya. Dan ini bukan hal lomba-lombaan siapa yang paling banyak untuk menyelesaikan membaca Kejadian sampai Wahyu, bahwa yang paling banyak membaca dia yang paling intim dengan Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Tapi di sini menunjukkan bagaimana sikap, ya, kecintaan kita kepada Tuhan. Ya. Ini adalah surat cintanya Tuhan yang benar-benar kita harus baca, kita harus renungkan, karena di dalamnya ada peraturan, di dalamnya ada perintah, ya, di dalamnya ada nasihat, ya, bagaimana kita harus terus membacanya, sehingga ya kita bisa tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, apa yang Tuhan tidak mau untuk kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, hanya satu buku, ketika kita membacanya, pengarangnya juga hadir bersama-sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Waktu kita membaca Alkitab, dia hadir lewat Roh Kudusnya. Dia menyingkapkan, dia membukakan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang ada di dalamnya. Ya. Ayat hari ini kita baca, ketika ayat yang sama besok hari kita baca, ada sesuatu yang berbeda dia bukakan kepada kita, karena selalu baru setiap pagi, rahmatnya selalu baru bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi itu poin yang kedua adalah bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Poin yang kedua tadi adalah lapar dan haus akan Tuhan. Yang ketiga adalah kita memiliki ketaatan. Ya, kita memiliki ketaatan kepada Tuhan, memiliki ketaatan dan pengorbanan. Kita melihat bagaimana seorang Abraham di dalam Kejadian 22, bagaimana dia taat, ya, bagaimana ketika dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk dia mempersembahkan anaknya Ishak, ya, untuk dipersembahkan, maka dia tidak segan-segan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Ya, singkat cerita, pada waktu sudah tiba di gunung, waktu dia mau menikam Ishak, dia mau mempersembahkan Ishak, maka Tuhan katakan jangan kau apa-apakan dia, dan digantikan dengan domba yang ada tertambat di situ. Maka domba itu diambil untuk sebagai ganti untuk korban Ishak itu. Bapak Ibu, di sini bagaimana kita juga harus memiliki ketaatan dan pengorbanan. Ya, kita memiliki ketaatan. Bagaimana kita mengorbankan waktu-waktu yang ada untuk kita memprioritaskan Tuhan. Ya, daripada waktu hanya terbuang untuk hal yang sia-sia, ya kita fokuskan. Ya, kita pakai untuk terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Semuanya
harta kekayaan yang ada ya kita pakai untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Ya kalau Tuhan suruh korbankan ya kita korbankan. Ya, jangan kita tahan-tahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi itu adalah poin yang ketiga. Bagaimana kita taat dan kita berkorban. Ya, poin yang keempat itu adalah bagaimana kita memiliki ketulusan. Ya, ketika kita datang menghampiri Tuhan, kita memiliki ketulusan. Mari kita buka sama-sama. Kita buka sama-sama dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat 22, ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ dikatakan ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika ada hal yang mengganjal dalam diri kita, kita mengingat bahwa kita sakit hati kepada orang atau orang lain sakit hati kepada kita, atau ada dendam atau ada amarah, ya kita harus menyelesaikan itu. Tidak mungkin kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi orang-orang yang dekat dengan kita, kita tidak kasihi. Istri kita, suami kita, anak kita, itu kita tidak kasihi. Ya kita harus selesaikan dulu, kita harus berdamai dulu, baru kita datang kepada Tuhan. Makanya poin yang keempat itu dikatakan adalah harus ada ketulusan, sehingga hubungan intim dengan Tuhan itu bisa terbangun. Haleluya. Dan poin yang terakhir, ya poin yang kelima adalah kekudusan. Ya, poin kelima adalah kekudusan. Kita buka sama-sama di dalam 1 Petrus. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, dikatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Haleluya. Kudus berarti kita dipisahkan dari dunia ini. Kudus berarti kita terpisah daripada cara-cara dunia yang tidak benar. Kita karena intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka kita memakai cara-cara Tuhan. Haleluya. Itu yang dinamakan dengan kekudusan, ya, sehingga terjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ada 5 poin, ya, bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang pertama adalah hubungan yang intensif atau terus menerus setiap waktu dengan Tuhan. Yang kedua adalah rasa lapar dan haus akan Tuhan. Yang ketiga adalah ketaatan dan pengorbanan pada Tuhan. Dan yang keempat adalah ketulusan kita kepada Tuhan. Dan yang kelima adalah kekudusan kita kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur biarlah renungan firman Tuhan saat ini boleh memberkati kita semua. Saja kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang saat ini telah datang kepada kami, yang sudah mencerahkan kami ya Tuhan, untuk bagaimana kami terus membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi kehidupan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Salam satu.